pada jajaran teman-teman dari Inalum PLN yang sudah terus menghadirkan sesuatu yang cukup baik untuk BUMN, karena selama ini kita seringkali rapat dengan BUMN isinya sedih karena selalu rugi begitu. Tapi kami bangga hari ini ada Inalum yang saya kira masih ada secercah harapan bagi industri BUMN kita untuk bagaimana kita bisa tidak kalah dengan persaingan global. Sebagaimana kemarin ada teman-teman dari industri baja yang hari ini bagaimana menghadapi tantangan soal importasi baja dari China, bukan lagi hanya dalam bentuk bahan baku, tapi sudah dalam bentuk fabrikasi yang masuk ke Indonesia, rakyat kita hanya jadi penonton begitu. Maka ketika hari ini kita rapat bersama Inalum dan juga PLN sebagai tindak lanjut rapat dari sebelumnya, kenapa sih rapat sampai harus 2 kali begitu? Artinya industri yang diharapkan pemerintah ada hilirisasi, kita swasembada energi, swasembada industri dan sebagainya, ternyata tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari PLN selama ini. Karena harusnya kalau itu bisa dilakukan, maka tidak perlu ada rapat seperti ini sampai 2 kali kami bisa untuk menjadi jembatan antara Inalum dan PLN. Maka harapan kami ke depan, kami bersyukur atas paparan Pak Adi, bagaimana tadi Bapak menyampaikan ada kepastian bagi teman-teman di Inalum untuk bisa mendapatkan suplai, karena sama seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa ketika dayanya turun sedikit saja, tidak sampai 100%, dampaknya luar biasa. Potletnya bisa ini dan merugikan duit yang terbuang sia-sia juga sangat besar, sehingga efisiensinya terganggu begitu. Dan ini sebenarnya Pak terjadi bukan hanya di industri Inalum. Kami pernah, mungkin jenengan ingat ketika rapat sebelumnya, banyak kawan-kawan kami penggerak industri di daerah juga mengalami hal yang sama begitu, sehingga kepastian keandalan energi dari PLN dibutuhkan ke depan Pak. Maka harapan kami bisa menjadi pelajaran berharga agar bagaimana ke depan persoalan tidak harus diselesaikan di tempat ini, karena banyak sekali persoalan rakyat yang masih bisa kita lakukan ke depan, termasuk nanti saat rapat dengan PLN masih banyak PR-PR yang perlu kita bahas bersama sehingga bisa jauh lebih produktif begitu Pak. Nah kemudian yang kedua soal PLTA Sigura-gura dan Tangga yang sudah mendukung Inalum sudah hampir 40 tahun, tapi karena perubahan iklim dan sebagainya ini debitnya kan turun Bu. Nah ketika debitnya turun akibat perubahan iklim dan sebagainya, nah rencana mitigasi dari Inalum ke depan seperti apa sih untuk menjamin keberlanjutan produksi Inalum ke depan begitu. Nah kemudian selanjutnya, nah kami agak sedih tadi melihat paparan dari PLN soal rencana kebutuhan dari Inalum belum terakomodir di RUPTL begitu. Nah harusnya kan Inalum ini yang sebenarnya merencanakan pembangunan smelter kan tidak dalam waktu semalam Bu ya. Sudah berapa lama Bu? 5 tahun loh Pak. Nah 5 tahun ngapain aja PLN kok baru bahkan di RUPTL 2025 2032 nggak ada di dalamnya Pak. Jadi apa maksudnya? Kenapa sampai ini nggak ada begitu? Sehingga sedangkan ini industri penting bagi kita, jangan sampai kita teledor, kita telat untuk bagaimana melakukan membangun smelter, kemudian buru-buru produk China yang memenuhi pasar kita begitu Pak. Nah kemudian tadi kalau saya jumlah kebutuhan smelter baik itu yang di Kuala Tanjung maupun di Mempawah itu kebutuhan listriknya sampai 1.300 megawatt. Ini kebutuhan yang tidak sedikit. Itu 1.300 itu kalau untuk menghidupi bukan hanya ribuan bahkan ratusan ribu rumah warga yang bisa teraliri dengan itu Pak begitu. Nah saya ingin dipastikan bahwa jangan sampai kemudian, ini penting Inalum untuk bagaimana ada kepastian distribusi listrik ke sana. Jangan kemudian mengorbankan rakyat kami yang ada di luar Jawa Pak, karena banyak sekali rakyat kami di wilayah luar Jawa yang mengeluhkan biarpet terhadap listriknya begitu. Yang itu mengganggu mereka kan juga UMKM yang berusaha dan sebagainya. Seringkali saya sampaikan di tempat ini kok di luar Jawa, di tempat kami aja di sini di dekat-dekat kantor sini itu listrik sering mati, kulkas kami sering rusak, elektronik kami sering tidak baik-baik saja begitu, apalagi rakyat kami di daerah yang di luar Jawa begitu. Nah maka harapan kami jangan sampai kemudian distribusi listrik ke Inalum itu mengganggu distribusi listrik ke rakyat begitu. Nah maka ada nggak Pak rencana dari Pak Adi dari PLN untuk bagaimana membedakan antara
daya yang diberikan kepada Inalum dengan rakyat. Karena dua-duanya penting, Inalum juga penting, rakyat jangan sampai ditinggalkan begitu. Nah, ini kemudian seperti apa soal komposisinya begitu? Apakah ada IPP sendiri untuk Inalum dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, Inalum saya dengar bahwa ini kan saya apresiasi, biasanya pembangun saya tadi curiga, biasanya BUMN kalau bangun sesuatu pasti minta PLN, pasti minta bantuan pemerintah, pasti minta permodalan dari negara. Tapi saya apresiasi tadi langsung tim saya minta ngecek, ternyata nggak ada itu. Kami terima kasih luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, jangan-jangan ada pihak asing yang menjadi investor di dalamnya, ada nggak Bu? Saat ini kita masih mulai dengan 100%, tapi emang end state-nya itu nanti kita hanya 51% di smelter baru. Tapi targetnya sendiri itu bisa lokal dan bisa global partners. Jadi basically yang kita pastikan itu Pak, dari seluruh investasi kita itu, kalaupun kita harus divest sebagian, tapi majoritinya pasti di Indonesia. Kontrolnya harus negara Indonesia. Itu yang ya saya lihat tadi, coba saya dikirim tim saya ada satu share link begitu dari Bloomberg atau dari apa, katanya sudah bekerja sama dengan China. Itu baru dalam penjajakan apa sudah berjalan? Hanya teknologi Pak, tapi bukan share equity-nya. Hanya teknologinya yang kita pakai dari China. Pakai teknologi kan pasti China nggak mau gratisan dong. Apa kompensasi yang diberikan oleh Inalum? Kalau untuk yang Esgar 1 itu purely turnkey EPC Pak, jadi kita bayar. Iya. Kalau yang untuk SGHR yang 2 itu pakai teknologi yang sama dengan SGHR yang 1. Jadi kita fully bayar teknologinya part of the EPC. Kemudian untuk yang untuk smelter yang kedua sendiri, itu kita meminta mereka itu untuk memastikan, karena teknologi smelter di dunia itu kan yang paling bagus saat ini China ya Pak, paling kompetitif. Tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk teknologi paling baru. Kemampuan kita, teknologi kita 50 tahun yang lalu ya Pak ya. Nah ini agak sedikit bahaya buat kita kalau kita tidak meminta mereka bagian dari smelter ini. Jadi meminta bagian dalam arti alih teknologi berbayar atau mereka masuk di dalamnya mendapatkan mereka harus masuk ke dalamnya untuk memastikan teknologinya berjalan. Itu kita hanya memberi minority 5-10% Pak. Karena saya lihat juga di satu link juga satu media kredibel di luar bahwa ternyata secara terbuka Inalum ini membuka peluang investasi bagi orang lain begitu. Kenapa harus membuka kepada publik? Ini industri penting loh Bu buat bangsa kami ya kan. Karena kami tidak punya lagi andalan selain Inalum. Kalau Inalum nggak ada ya udah kita selesai semua ya kan. Nah, jadi maksud kami apa? Kami minta bahwa kalau bisa ini diprioritaskan untuk bagian dikendalikan dalam negeri 100%, kami lebih bersyukur karena Danantara punya uang 10.000 triliun buat main obligasi, buat ini buat itu, yang lebih baik untuk bagaimana memberdayakan ini Bu Inalum. Nah, kenapa kemudian melibatkan tadi China termasuk membuka kepada publik? Kok kayaknya Inalum butuh duit begitu? Padahal sekarang saya tahu Danantara bingung dia duitnya mau buat apa sampai buat main obligasi sama namanya si Pandu itu. Ayo maaf. Jadi gini Pak, ada beberapa risiko bisnis yang kita coba kurangi. Benar. Jadi karena kan investasinya hampir $2,5 billion untuk, jadi hampir 2,5 miliar dolar Pak, hanya untuk the smelter yang 600.000. Jadi yang kita coba itu adalah memitigasi resiko untuk pendapatan. Jadi yang ambil portion di tempat kita itu dia harus juga mengambil porsi dari produk. Sehingga risiko pendapatan kita itu hilang. Nah kemudian juga kita menghitung secara keseluruhan kemampuan market domestik itu untuk menyerap. Jadi sebenarnya saya setuju tadi Pak, salah satu tadi Pak Kanang bilang ya Pak ya. Satu hal yang buat kami resiko yang hari ini walaupun kami bagian dari government, kita belum bisa mengurangi resiko government act Pak. Termasuk masalah importasi. Ini saya pengalaman di industri baja, mohon maaf ya Pak ya. Jadi buat saya resiko untuk pendapatan karena government act tadi itu belum bisa kami hilangkan dari project. Jadi salah satu strategi kami untuk mengurangi risiko bisnis itu adalah mencari partner yang mampu memberikan equity tapi juga harus mengambil produk. Sehingga secara keseluruhan kita bisa menghilangkan resiko dari proyek itu hampir, kalau targetnya 30% kita divest, kita bisa menghilangkan resikonya itu di 30% tadi Pak, karena produknya itu sudah harus diambil mereka dan dibayar.
Sehingga kita memastikan secara keekonomian proyek itu harusnya bisa mencapai target investasi yang sudah kita rencanakan dari awal. Jadi itu sebenarnya salah satu planning untuk risk mitigation terhadap bisnisnya, Pak. Yang kita takut kita bangun terus nanti hilang pasar kayak Baja sekarang, itu akan sangat merugikan negara dan juga merugikan Inalum secara langsung. Oke, makasih. Wah, oke juga ini di Rut Inalum ini Pak Ketua, baru tahu kita. Sukses selalu Bu ya, makasih. Saya mohon maaf bertanya, yang dimaksud itu jadi ekspornya itu dia tadi? Yes Pak, siap. Jadi dengan Cina masuk itu terus ada ekspor dari situ gitu maksudnya? Jadi tidak seluruhnya Cina ya Pak ya. Jadi kita saat ini tuh sebenarnya lagi diskusi juga dengan Danantara. Jadi Danantara will be part of the smelter, tapi mungkin portionnya yang masih kita diskusikan ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu ada beberapa global partner yang di luar Cina ya Pak. Kemudian Chinese-nya sendiri target kita hanya 5-10% karena dia pemilik teknologi Pak. Kami ingin sekali mereka mempertanggungjawabkan teknologinya kepada kita. Dengan dia menjadi shareholder, mau nggak mau kan dia tidak bisa kabur dari kita ya Pak sepanjang proyek kita. Itu salah satu kenapa kita ingin sekali bagaimana teknologi provider ini bisa menjadi part of equity partner, memastikan sepanjang keekonomian proyek tersebut 30 tahun, secara teknologi kita bisa mendapat update teknologinya, kemudian transfer teknologinya dengan baik, dan juga mereka bisa memberikan kita advisory dalam operasionalnya nanti ke depannya. Jadi hanya 5-10% Pak target kita di Chinese. Mereka sendiri kemarin ketika kita over untuk offtake, mereka karena mereka tahu kita ingin masuk sebagai teknologi, pertanggungjawaban teknologi, mereka kalau untuk offtake kemarin masih boleh ngambil, boleh enggak gitu, terserah kita. Jadi offtake-nya itu kita kasih ke equity holder itu sebenarnya subject to our decision ya Pak. How much we will give them sebagian dari off-taker itu. Tapi memang harapan kami seluruh investor itu harus menjadi off-taker dari project. Sehingga memastikan project ini akan sangat berguna untuk Indonesia dan memastikan dia akan untung sesuai dengan investment yang sudah direncanakan dari awal. Demikian Pak.